mau tanya ya, Mbak. Ya, Sebentar aja, nanti saya skip aja, nggak apa-apa ya, Mbak ya. nggak apa-apa. Ini. Lama pun nggak apa-apa. Ya, Untuk dirimu nggak apa-apa. Karena Seru. suaramu kencang. Iya, Alkitab. jangan nyerah, Bang. Alkitab itu siapa yang menciptakan dan kapan munculnya Alkitab itu? Makasih, udah skip aja. Skip aja. Oke, Dengar jadi dari luar saya. nggak apa-apa di sini. Nanti di sini aja. Nanti kalau udah selesai dijawab baru turun, ya. Di mute dulu, di mute aja. Oke, jadi Alkitab itu penulisnya ada 40 nabi dan rasul, di mana Alkitab itu adalah firman Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Dan Alkitab pertama sekali ditulis adalah pada tahun 1500 sebelum Masehi. Yang pertama sekali menulisnya adalah Nabi Musa. Dia menulis kitab Pentateuk atau kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, Keluaran, ya. Itu kitab Pentateuk. Di mana itu firman Tuhan Yesus, karena Tuhan sendiri yang berfirman. Ya. Sebentar saya bacakan dulu ayatnya. Di Keluaran 17:14 ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Jadi Tuhan Yesus Kristus memerintahkan nabi-nabinya, rasul-rasulnya untuk menuliskan firman-Nya itu dalam satu kitab. Supaya apa? Supaya disebarkan ke seluruh dunia, agar seluruh dunia tahu bahwa Tuhan itulah Tuhan yang sejati, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan juga Hakim yang adil. Nah, begitulah cara terciptanya Alkitab ini, Bang. Di mana 40 nabi dan rasul, diantaranya Nabi Musa, Nabi Samuel, Nabi Yesaya, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nabi Yeremia, ya, Raja Salomo, Raja Daud, kemudian juga nabi-nabi yang lain, ada Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes, dan masih banyak lagi nabi rasul-rasul yang lain. Ada 40 nabi dan rasul yang menuliskan firman Tuhan, walaupun mereka hidup di zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, tahun yang berbeda, tetapi secara harmonis menuliskan satu tokoh yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristuslah Sang Pencipta dan Sang Juru Selamat melalui karyanya di atas kayu salib. Itulah kenapa saya sangat percaya Alkitab ini firman Tuhan, karena penulisannya itu bertahap, ya, dan juga nggak didikte, ya, tapi ilham dari Roh Kudus, firman dari Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus berfirman kepada mereka, ya, lalu firman-Nya itu dituliskan dalam sebuah kitab. Nah, seperti itu saudaraku. Ingat ya, walaupun nabi-nabi dan rasul ini hidup di tahun yang berbeda, zaman yang berbeda, mereka secara harmonis menuliskan tentang Tuhan Yesus Kristus, Dia Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Karena kalau hanya satu orang yang ngaku, itu saya nggak percaya. Sebab ada hukum diganda saksi di dalam Taurat, ya. Ulangan 19 ayat 15, keterangan atau kesaksian atas dua atau lebih, itu pasti keterangannya sah dan pasti benar. Tapi kalau hanya satu orang yang ngaku, ya, nulis kitab, tapi kalau satu orang ngaku nulis kitab, dia ngaku ini, aku dapat wahyu dari Tuhan, hanya dia sendiri, nggak ada yang mengkonfirmasi nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, kami nggak mau percaya. Karena kami lebih percaya kepada firman Tuhan, harus ada 2 atau 3 atau lebih, ya, yang bersaksi tentang firman Tuhan, baru keterangannya itu sah. Oke, paham. Gini, Mbak. Itu apa ya? Tuh apa yang ciptanya apa? Ya Allah. Anunya apa? Secara Tenang dulu, kamu tulisan. Saya nggak begitu paham bahasa, Mbak. Gini, Mbak. Itu tulisan secara apa maksudnya? Tulisannya? Apa secara tulisan Latin atau secara tulisan? Ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Bahasa asli Alkitab adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oh. Karena orang Israel itu, ya, bahasa ibu mereka adalah bahasa Ibrani, tetapi orang Yahudi juga bisa berbahasa Yunani. Gitu. Para rasul itu menulisnya dalam bahasa Yunani karena bahasa Yunani waktu itu bahasa yang internasional, sehingga para rasul itu menuliskannya dalam bahasa Yunani.
Dan juga ya Alkitab itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Karena apa? Tuhan Yesus mengerti semua bahasa, bahkan Dialah yang menciptakan bahasa di dunia ini, yang tertulis di Kejadian 11. Oke, paham. Ya. Udah, yang lain aja lagi. Ya, terima kasih saudaraku sudah bertanya ya. Tetap semangat. God bless you. Yeah.